Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahafat Hanazari dari Kota Probolinggo. Pada kesempatan siang hari ini kami akan mereview materi sekolah paralegal pertemuan kedua, sesi kedua, materi paralegal gugatan sederhana wan prestasi. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah dasar-dasar hukum perdata, dasar-dasar hukum wan prestasi, dan dasar-dasar gugatan sederhana. Sumber hukum, kitab undang-undang negara, kitab undang-undang hukum perdata, kemudian peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, sebagaimana diubah oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019. Dasar-dasar hukum perdata. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Bekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Profesor Dr. Nyasri Sudewi Mahsun Sofwan SH dalam bukunya Hukum Perdata, Hukum Benda. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Sistematika hukum perdata. Hukum perdata dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum tentang diri seseorang atau hukum perorangan, nomor 2 hukum kekeluargaan, 3 hukum kekayaan, nomor 4 hukum waris. Hukum perseorangan. Hukum perseorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memilih hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Merupakan seluruh norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang, mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakadilan, dan domisili, termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Hukum kekayaan. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaan atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak memberi kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perseorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan serta pihak-pihak tertentu saja. Hukum waris. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Dasar-dasar hukum dan prestasi. Hubungan antara perikatan dan perjanjian. Apakah yang dinamakan perikatan itu? Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah satu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Hubungan antara perikatan dan perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber yang lain. Hubungan antara perikatan dan perjanjian. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dan perjanjian, dan ada perikatan yang lahir dan undang-undang. Hubungan antara perikatan dan perjanjian. Sumber-sumber yang tercakup dalam satu nama, yaitu undang-undang, terperinci lagi. Dibedakan antara undang-undang saja dengan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, sedangkan yang terakhir ini diperinci pula, yaitu dibedakan antara perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum. Undang-undang meletakkan kewajiban kepada orang tua dan anak untuk saling memberikan nafkah. Ini adalah suatu perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata atau dari undang-undang saja. Antara pemilik pekarangan yang bertentangan, antara pemilik pekarangan yang bertentangan berlaku beberapa hak dan kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan undang-undang. Pasal 625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain, maka ia berkewajiban untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pihak yang kepentingan diwakili diwajibkan memenuhi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh si wakil itu atas karenanya dan menggantikan semua pengeluaran yang sudah dilakukan oleh si wakil tadi. Antara dua orang itu ada suatu perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang. Dalam hal ini, perbuatan orang tadi adalah suatu perbuatan yang halal. Antara dua orang tersebut oleh undang-undang ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang harus mereka indahkan, seperti hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pasal 1354 DSL Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang. Apa yang dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali. Antara orang yang membayar tanpa diwajibkan dan orang yang menerima pembayaran oleh undang-undang ditetapkan suatu perikatan. Orang yang membayar berhak menuntutnya kembali, sedangkan orang yang menerima pembayaran berkewajiban mengembalikan pembayaran itu sesuai dengan pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Di sini pun ada suatu keadilan di mana oleh undang-undang ditetapkan suatu perikatan antara dua orang, yaitu antara orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan orang yang menderita kerugian karena perbuatan tersebut. Perikatan ini lahir dan undang-undang karena perbuatan seseorang. Dalam hal ini suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dan apa yang diterangkan di situ dapat kita lihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita
suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita. Tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lainnya karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi. Sebagaimana sudah kita lihat, suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan suatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Macam-macam perikatan. Di samping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yang lebih rumit. Seperti A, perikatan bersyarat; B, perikatan dengan ketetapan waktu; C, perikatan manasuka atau alternatif; D, perikatan tanggung jawab atau solider; E, perikatan yang dapat dibagi, yang tidak dapat dibagi; F, perikatan dengan ancaman hukum. Perikatan bersyarat. Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hal yang pertama, perikatan lahirnya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi dan perikatan lahirnya pada detik terjadinya peristiwa itu. Peristiwa semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat tangguh. Dalam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah lahir justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa dimaksud itu terjadi. Perikatan semacam ini dinamakan penlatan dengan suatu syarat batal. Apabila saya berjanji untuk menyewakan rumah saya, kalau saya dipindahkan ke luar negeri, maka perjanjian sewa menyewa dan perikatan yang timbul karena itu adalah suatu perjanjian dan perikatan dengan suatu syarat tangguh. Sebaliknya, apabila saya sekarang sudah menyewakan rumah saya kepada si A dengan ketentuan bahwa persewaan itu akan berakhir kalau anak saya yang berada di luar negeri itu pulang ke tanah air, maka persewaan itu adalah suatu persewaan dengan sesuatu syarat batal. Persewaan itu akan berakhir secara otomatis kalau si anak saya pulang ke tanah air. Dalam suatu perjanjian jual beli diperkenankan untuk menyerahkan harganya pada perkiraan seseorang pihak ketiga. Jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian. Jual beli semacam itu adalah suatu perjanjian jual beli dengan suatu syarat tangguh. Semua perjanjian adalah batal jika pelaksanaannya semata-mata tergantung kepada kemauan orang yang terikat. Suatu syarat yang berada di dalam kekuasaan orang yang terikat atau debitur dinamakan syarat potestatif. Bahwa suatu perjanjian yang digantungkan pada suatu syarat seperti itu batal memang sudah semestinya. Kalau saya berjanji untuk menjual atau menyewakan rumah saya atau untuk
menghadiahkan sepeda kepada seseorang, manakala saya menghendakinya, maka teranglah janji tersebut dan tidak ada artinya sama sekali. Perjanjian seperti itu tidak mempunyai kekuatan apapun. Begitu pula ada suatu ketentuan dalam hukum perjanjian bahwa semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan kepadanya tidak mempunyai suatu kekuatan hukum apapun. Misalnya, saya berjanji menghadiahkan sebuah rumah kepada si Ahmad kalau ia berhasil menurunkan bintang dan rembulan dari langit, atau kalau ia berhasil membakar rumah si Ali, ataupun kalau ia melakukan sesuatu perbuatan zina. Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat bahwa sesuatu peristiwa akan terjadi di dalam suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa yang dimaksud. Misalnya, saya berjanji untuk menjual mobil saya apabila dalam waktu 6 bulan ada tindakan moneter dan pemerintah. Syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila 6 bulan tadi telah lewat tanpa terjadinya suatu transaksi moneter. Jika waktu itu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat terpenuhi dan syarat itu tidak dianggap tak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa dimaksudkan tidak akan terjadi. Dalam hukum perjanjian, pada asasnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian. Demikianlah pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi. Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu atau termin tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Apabila saya menyewakan rumah saya per 1 Januari 1964 ataupun menyewakan sampai dengan tanggal 1 Januari 1969, maka perjanjian sewa mengenai rumah itu adalah suatu perjanjian dengan suatu ketetapan waktu. Pengaksepan sebuah surat wesel yang hari bayarnya ditetapkan pada suatu tanggal tertentu atau 1 bulan sesudah hari pengaksepan adalah sesuatu perjanjian antara pengaksepan dan penarik wesel dengan suatu ketetapan waktu. Suatu syarat yang mengandung satu peristiwa yang belum pasti akan terjadinya adalah kebalikan dari suatu ketetapan waktu yang pasti. Apabila saya menjual sawah, saya kalau sudah panenan, atau menjual sapi saya kalau sapi itu sudah beranak, maka perjanjian-perjanjian itu merupakan perjanjian dengan ketetapan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu. Bagaimana apabila saya menjual rumah saya dengan ketentuan kalau penghuninya yang sekarang ini meninggal? Apakah itu suatu perjanjian bersyarat atau suatu perjanjian dengan ketetapan waktu? Lazimnya itu dianggap juga sebagai suatu perjanjian dengan ketetapan waktu. Sebab matinya seseorang, biarpun tidak pasti kapan, adalah suatu peristiwa yang pasti akan datang. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, kecuali dan sifat perikatannya sendiri atau keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba. Tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang tak dapat diminta kembali.
Perikatan manasuka atau alternatif. Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian. Tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dan barang yang satu sebagian barang yang lainnya. Hak memilih pada si berutang jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang. Misalnya, saya mempunyai suatu tagihan uang 100.000 rupiah pada seorang petani yang sudah lama tidak dibayarnya. Sekarang saya mengadakan suatu perjanjian dengan dia bahwa ia akan saya bebaskan dari utangnya kalau ia menyerahkan kudanya kepada saya ataupun seluruh 10 kuintal berasnya. Apabila salah satu dan barang-barang yang dijanjikan musnah atau tidak lagi dapat diserahkan, maka perikatan manasuka itu menjadi suatu perikatan murni dan bersahaja. Perikatan manasuka atau alternatif. Jika kedua-dua barang itu telah hilang dan si berutang bersalah tentang hilangnya salah satu barang tersebut, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang hilang paling akhir. Jika hak memilih ada pada si berutang dan hanya salah satu barang saja yang hilang, maka jika itu terjadi di luar salahnya si berutang, si berpiutang harus mendapat barang yang masih ada. Jika hilangnya salah satu barang tadi terjadi karena kesalahan si berutang, maka si berpiutang dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang. Jika kedua-dua barang musnah, maka si berpiutang apabila hilangnya karena barang itu atau hilang salah satu di antaranya karena kesalahan si berutang, boleh menuntut penyerahan salah satu menurut pilihannya. Asas-asas sebagaimana diutarakan di atas berlaku juga baik jika lebih dan dua barang termaktub dalam perjanjian maupun jika perjanjiannya bertujuan melakukan suatu perbuatan. Perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan semacam ini, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat pihak debitur, dan ini yang paling lazim, maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Dalam hal beberapa terdapat pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu. Perikatan tanggung-menanggung. Dalam hukum perjanjian ada suatu aturan bahwa tiada perikatan dianggap tanggung-menanggung kecuali hal itu dinyatakan atau diperjanjikan secara tegas ataupun ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, kalau 3 orang A, B, dan C bersama-sama pinjam uang 3.000, maka masing-masing hanya dapat ditagih untuk 1.000. Kecuali kalau itu telah diperjanjikan bahwa masing-masing dapat ditagih untuk seluruh utang, yaitu 3.000. Dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, kreditur mempunyai suatu jaminan yang kuat bahwa piutangnya akan dibayar lunas, sebab kalau penagih terhadap si A menemui kegagalan, maka ia dapat menagih seluruh piutangnya kepada si B. Dan kalau ini pun gagal, ia dapat menagihnya kepada si C. Memang untuk perikatan tanggung-menanggung itu dimaksudkan untuk membuat aman kedudukan seorang kreditur. Dalam hukum dagang, setiap ngakset surat wesel dan begitu pun setiap pedosan orang yang memindahkan surat wesel harus menanggung akseptasi wesel dan pembayaran wesel tersebut. Dengan demikian,
serentetan orang semuanya menanggung pembayaran wesel itu sepenuhnya. Perikatan tanggung-menanggung, wesel demikian merupakan satu contoh dari suatu perikatan tanggung-menanggung. Karena itulah maka suatu piutang wesel merupakan suatu piutang yang mempunyai jaminan kuat tentang pembayarannya. Menurut pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka dalam perseroan firma, tiap-tiap persero tertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk seluruhnya atas segala perikatan firma. Apabila seorang persero membeli barang-barang untuk perseroannya, maka pembayaran barang-barang tersebut dijamin tidak saja oleh kas perseroan, tetapi juga oleh semua persero dengan kekayaan pribadi mereka. Dari itu, dalam kalangan perdagangan suatu firma merupakan suatu bentuk perseroan yang mempunyai kredit atau kepercayaan yang besar. Sebagian sudah kita lihat, suatu perikatan tanggung-menanggung harus dengan tegas diperjanjikan atau ditetapkan dalam undang-undang. Contoh-contoh di mana undang-undang menetapkan suatu tanggung jawab secara tanggung-menanggung dalam suatu perjanjian khusus adalah jika beberapa orang bersama-sama menerima suatu barang secara peminjaman, maka mereka masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan pinjaman. Pasal 1749 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian penyuruhan atau pemberian kuasa, jika seorang juru kuasa diangkat oleh beberapa orang untuk mewakili suatu urusan bersama, maka masing-masing mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap juru kuasa tersebut yang menyangkut segala akibat dari pemberian kuasa itu. Pasal 1811 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian penanggungan atau contoh, maka jika beberapa orang telah mengingatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama, mereka itu masing-masing terikat untuk seluruh utang. Sebagaimana pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan yang dapat dibagi atau yang tidak dapat dibagi. Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya, dapat dibagi menurut imbangan. Pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya. Tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu dapat dibagi menurut sifatnya. Misalkan suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya, tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakikatnya. Adalah mungkin bahwa barang yang tersebut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi. Perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat menurut sifatnya dapat dibagi. Misalnya, kalau jarak antara tempat tersebut 200 km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, misalkan masing-masing 100 km. Tetapi menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus dibuat seluruhnya. Jika tidak demikian, tujuan pemborongan itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, perikatan tadi adalah suatu perikatan yang tidak dapat dibagi. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya suatu perikatan hanyalah mempunyai arti apabila lebih dari satu orang debitur atau lebih dari satu orang kreditur yang tersangkut dalam perikatan tersebut. Apabila misalnya dalam suatu perikatan hanya ada seorang kreditur, maka perikatan itu harus dianggap tak dapat dibagi, biarpun ada suatu prestasi yang dapat dibagi. Tiada seorang debitur pun dapat memaksakan krediturnya menerima pembayaran utangnya sebagian, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi. Pasal 1390 KUH Perdata. Tidaklah berbeda apakah adanya beberapa orang kreditur atau debitur itu sudah sejak lahirnya perikatan atau baru kemudian, misalnya karena pengoperan piutangnya atau karena pewarisan.
Akibat hukum yang terpenting dapat atau tidak dapat dibaginya suatu perikatan adalah sebagai berikut. Dalam hal suatu perikatan tidak dapat dibagi, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut seluruh prestasinya pada tiap-tiap debitur. Sedangkan masing-masing debitur diwajibkan memenuhi prestasi tersebut seluruhnya. Satu dan lain sudah barang tentu dengan pengertian bahwa pemenuhan perikatan tidak dapat dituntut lebih dari satu kali. Dalam hal suatu perikatan dapat dibagi, tiap-tiap kreditur hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbangan prestasi tersebut, sedangkan masing-masing debitur juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya. Soal dapat atau tidaknya dibaginya perikatan memang agak serupa dengan soal tanggung-menanggung yang sudah kita bicarakan di atas, dan mudah sekali dicampur adukkan dengan itu. Kita menghadapi suatu perikatan tanggung-menanggung apabila meskipun prestasinya dapat dibagi, tiap kreditur berhak menuntut dan masing-masing debitur memenuhi seluruh hutang. Di sini ada persamaan antara kata tanggung-menanggung dengan hak dengan tak dapat dibaginya perikatan. Perbedaannya bahwa tak dapat dibaginya perikatan adalah mengenai prestasinya sendiri, sedangkan soal tanggung-menanggung mengenai orang-orang yang berutang atau yang berpiutang. Dalam hal suatu perikatan yang tidak dapat dibagi, masing-masing waris dari salah satu seorang debitur diwajibkan memenuhi prestasi seluruhnya. Sedangkan tidak demikian halnya dengan suatu perikatan tanggung-menanggung di mana sekalian ahli waris bersama-sama sebagai pengganti dari seorang debitur yang berhutang secara tanggung-menanggung diwajibkan memenuhi utang si yang meninggal, tetapi masing-masing hanya diwajibkan memenuhi bagiannya. Apabila prestasinya sudah diganti dengan suatu pembayaran ganti rugi yang selamanya berupa uang, maka para debitur dalam suatu perikatan yang tak dapat dibagi tidak lagi diwajibkan memenuhi seluruh prestasi. Dengan digantinya prestasi primer menjadi prestasi subsidiar yang berupa uang, dan karena itu dapat dibagi, maka masing-masing debitur hanya diwajibkan membayar bagiannya dalam ganti rugi itu. Sebaliknya, apabila suatu perikatan tanggung-menanggung menemukan penyelesaiannya dalam suatu penggantian kerugian, maka bagi masing-masing debitur tetaplah berkewajibannya untuk memenuhi seluruh prestasi, yaitu seluruh jumlah kerugian. Perubahan dalam prestasinya tidak mempunyai akibat terhadap soal tanggung-menanggungnya perikatan. Dari segala apa yang diuraikan di atas, nyatalah bahwa soal tanggung-menanggung itu penting, terutama apabila prestasinya dapat dibagi. Apabila prestasi tak dapat dibagi, maka kreditur toh dapat menuntut dari masing-masing debitur seluruh prestasinya, juga tanpa adanya janji tanggung-menanggung. Namun, ini tidak berarti bahwa tanggung-menanggung tidak perlu jika prestasinya tidak dapat dibagi. Bukankah kita telah melihat bahwa apabila prestasi primer diganti dengan prestasi subsidiar atau ganti rugi, maka prestasi yang terakhir ini yang dapat dibagi. Perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berhutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatan tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama, untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berhutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua, untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang. Misalnya, saya mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemborong untuk mendirikan sebuah gedung yang harus selesai pada tanggal 1 Januari 1969. Dengan ketentuan, si pemborong akan dikenakan denda 100.000 untuk setiap bulan terlambat.
atau seorang pedagang lain, supaya orang tidak mendirikan suatu perusahaan yang menyaingi perusahaannya dengan ketentuan apabila ia melanggar perjanjian itu, ia dikenakan denda 1 juta rupiah. Jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian itu mengandung hukuman untuk mendorong ke arah pentaatan perjanjian itu sendiri. Perikatan dengan ancaman hukuman harus kita bedakan dari perikatan mana suka, di mana si berutang boleh memilih antara beberapa macam prestasi. Dalam perikatan dengan ancaman hukuman, hanya ada satu prestasi yang harus dilakukan oleh si berutang. Kalau ia lalai melakukan prestasi tersebut, barulah ia harus memenuhi apa yang telah ditetapkan sebagai hukuman. Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau benda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman apabila itu dianggapnya terlampau berat. Bagaimana sekarang kalau sama sekali ada suatu permulaan pihak debitur itu, sedangkan hakim beranggapan bahwa hukuman yang ditetapkan itu terlampau berat? Dalam hal yang demikian, hakim dapat mempergunakan pasal 1338 ayat 3 yang mengharuskan segala perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik. Sebagaimana akan kita lihat nanti dalam bagian tentang pelaksanaan perjanjian, maka pasal 1338 itu bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian. Jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti bahwa hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut huruf A, menurut hurufnya. Manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikat baik. Dasar-dasar gugatan sederhana. Apa itu gugatan sederhana? Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan material yang paling banyak 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji atau wan prestasi dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). Penyelesaian dengan gugatan sederhana tidak dapat digunakan untuk perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah. Perkara ingkar janji atau wan prestasi merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Misalkan, A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalanannya, si A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan. Apa itu gugatan sederhana? Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan, A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas. Akibat perbuatan B mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit. Maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh perbuatan B. Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain: 1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti persaingan usaha, sengketa konsumen, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. B. Atau nomor 2, perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah. Siapa yang bisa mengajukan gugatan sederhana? Seluruh subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari 1, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Istilah bagi orang yang memasukkan gugatan adalah penggugat. Dalam hal apa perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana?
Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama. Penggugat atau tergugat berada dalam daerah hukum yang sama. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, namun ada pengecualian, yakni sengketa atas tanah dan atau perkara yang dimasukkan yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus tidak dapat masuk dalam gugatan sederhana. Nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah. Apabila seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, maka perkara perdata yang diajukan ke pengadilan akan diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka gugatan dikembalikan kepada penggugat. Wilayah hukum para pihak yang bersengketa. Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana terhadap gugatan yang berdomisili di daerah hukum lain dengan syarat penggugat yang bersangkutan mengajukan gugatan sederhana melalui kuasa insidental atau kuasa yang ditunjuk dengan surat tugas dari institusi penggugat yang berdomisili di wilayah hukum atau domisili tergugat. Penggugat maupun tergugat dalam gugatan sederhana wajib menghadiri secara langsung setiap tahapan persidangan. Para pihak boleh untuk didampingi kuasa atau kuasa insidental atau wakil. Para legal dapat menjadi kuasa hukum dalam sidang dengan surat kuasa insidental. Selain advokat, yakni para legal dapat menjadi kuasa insidental sepanjang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan pemberi kuasa. Selain itu, para pihak tersebut wajib mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Selain itu, para pihak tersebut wajib mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri terkait dengan melampirkan jika hubungan keluarga. 1. Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. 2. Surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan adanya hubungan keluarga legalisir di kantor pos. Nomor 3. Fotokopi gugatan atau legalisir di kantor pos. Nomor 4. Fotokopi kartu tanda penduduk KTP dan KK legalisir di kantor pos. Jika hubungan kerja, melampirkan syarat 1. Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan surat keterangan yang menerangkan adanya hubungan kerja dalam bentuk atasan dan bawahan. Berapa pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana? Penggugat atau tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama penggugat atau tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut. Siapa yang bisa digugat dalam gugatan sederhana? Orang perseorangan atau badan hukum merupakan pihak yang dapat digugat dalam penyelesaian gugatan sederhana. Pihak yang digugat diistilahkan sebagai tergugat. Untuk bisa diajukan dalam penyelesaian gugatan sederhana, pihak tergugat harus diketahui tempat tinggalnya dan harus berada dalam daerah hukum pengadilan yang sama. Daerah hukum yang dimaksud adalah kabupaten atau kota di mana penggugat dan tergugat tinggal. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam gugatan sederhana? Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Kapan Anda bertindak sebagai tergugat? Setelah Anda menerima panggilan dan salinan gugatan, maka Anda bertindak sebagai tergugat. Apa yang Anda lakukan apabila Anda sebagai tergugat? Setelah menerima gugatan, Anda mempelajari gugatan dengan baik, mempersiapkan jawaban dan alat bukti, termasuk alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi. Adakah upaya hukum atas putusan gugatan sederhana? Apabila Anda menolak putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ini, maka tersedia upaya hukum dengan mengajukan permohonan upaya hukum keberatan. Apakah para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum?
Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum, namun para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini berarti bahwa pada setiap persidangan Anda wajib untuk datang sendiri walaupun kuasa hukum Anda hadir dalam persidangan. Apa yang perlu diketahui sebelum mengajukan gugatan sederhana? Pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada diri sendiri sebelum memulai gugatan adalah, apakah Anda dapat membuktikan dalil dengan bukti yang Anda miliki? Bukti tersebut bisa berasal dari surat atau dokumen, atau catatan, keterangan orang lain atau saksi, keterangan ahli, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Catatan penting sebelum melakukan gugatan di pengadilan adalah bahwa pengadilan akan memenangkan gugatan Anda yang sepenuhnya tergantung pada alasan atau dalil dan kekuatan bukti-bukti yang Anda miliki. Pengadilan akan memutus bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan melaksanakan perintah pengadilan sesuai dengan isi amar putusan hakim. Di antaranya seperti membayar sejumlah uang, memenuhi perjanjian, atau menyerahkan suatu barang. Apa yang perlu diketahui sebelum mengajukan gugatan sederhana? Pihak yang kalah dapat melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan atau eksekusi kepada ketua pengadilan. Setelah Anda mengetahui segala kemungkinan dan yakin ingin mengajukan gugatan sederhana, Anda harus memastikan bahwa persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana terpenuhi. Persyaratan tersebut antara lain, 1. Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum. 2. Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak tergugat. 3. Tergugat berada dalam domisili atau tempat tinggal wilayah hukum yang sama dengan Anda. 4. Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha, sengketa konsumen, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nomor 5. Nilai gugatan yang Anda ajukan atas kerugian tersebut paling banyak 500 juta rupiah. Bagaimana legalisasi alat bukti dilakukan? Sebelum Anda mendaftarkan gugatan, pastikan Anda memenuhi persyaratan dan siap dengan alat bukti Anda untuk didaftarkan di pengadilan. Penjelasan mengenai alat bukti akan dijelaskan di slide alat bukti. Setiap bukti surat yang Anda miliki harus melakukan legalisasi terlebih dahulu. Cara melakukan legalisasi adalah dengan cara menempel materai pada bukti surat atau dokumen Anda, kemudian menandatangani kantor pos terdekat untuk mendapatkan pembubuhan stempel pos oleh pegawai pos pada materai tersebut, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai dan Permenku Nomor 70 PMK /03 2014 tertanggal 25 April 2014. Di mana gugatan didaftarkan? Gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan di daerah hukum Anda yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Pastikan bahwa pihak tergugat berada di daerah hukum yang sama dengan Anda atau jelas alamat tempat tinggalnya. Bagaimana gugatan didaftarkan? Anda dapat mengajukan gugatan secara mandiri. Selain mengisi belangko gugatan, Anda juga sudah siap dengan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Petugas akan meneliti kelengkapan berkas pendaftaran Anda dengan menaksir jumlah panjar biaya perkara. Petugas menyerahkan berkas tersebut ke kasir untuk menerima slip setoran yang berisi jumlah biaya yang harus Anda bayarkan ke bank yang ditunjuk. Apabila Anda telah membayar, serahkan bukti setoran kepada petugas agar petugas memberikan lembar surat kuasa untuk membayar atau SKUM asli kepada Anda. Bagaimana proses setelah gugatan didaftarkan dan membayar panjar biaya perkara? Terdapat beberapa hal yang harus Anda perhatikan dan ketahui setelah Anda mendaftarkan perkara gugatan Anda. Yang pertama, gugatan Anda didaftarkan. Anda menunggu panggilan dari pengadilan. Petugas pengadilan akan mencatat gugatan Anda dalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah dicatatkan, berkas Anda akan diserahkan kepada ketua pengadilan.
Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara yang Anda ajukan. Pengadilan dilakukan oleh jurusita ke alamat yang tertera di dalam formulir gugatan. Pemberitahuan terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pesan teks ataupun surat elektronik yang Anda cantumkan dalam formulir gugatan. Bagaimana proses setelah gugatan didaftarkan dan membayar panjar biaya perkara? Hakim yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan atas perkara Anda. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya dikeluarkan oleh pengadilan. Di antaranya biaya panggilan dan biaya-biaya lainnya yang sudah dikeluarkan kepada Anda. Jika gugatan Anda dinyatakan bukan gugatan sederhana, bukan berarti hak Anda untuk mendapatkan keadilan menjadi hilang. Anda dapat mengajukan gugatan ke dalam gugatan biasa. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada sidang pertama. Bagaimana cara melakukan pemanggilan kepada para pihak? Petugas pengadilan atau jurusita akan melakukan pemanggilan kepada para pihak penggugat dan tergugat berdasarkan data yang ada dalam formulir gugatan sederhana. Pastikan bahwa data yang terdiri dari nama, umur, dan alamat tergugat terisi dengan lengkap. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas pengajaran dari Bapak Sukni Tumi Pengata SHMH. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.